Jangan punah mengalahkan para yai-yai yang ibasul masail. Mereka bukan gegabah dalam menghadapi. Mereka serius dan mereka para ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kemarin sedang viralnya tentang Son Horeg. Ada di mana seorang mengatakan bahwa fatwa haramnya Son Horeg itu fatwa yang gegabah. Ini otaknya di mana? Dipikir dia bahsul masail itu kalau sudah bicara ya bicara, tidak kawan. Bahsul masail itu kita Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Para ulama mempertimbangkan itu. Yang memberi fatwa haram itu bukan orang cilet-cilet, bukan orang rendahan, tapi orang-orang yang berilmu tinggi, yang sudah paham ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ijma, qiyas. Tidak semata-mata dalam memberi fatwa langsung haram, tidak. Mereka melihat dulu, analisisnya dulu, tasawurnya bagaimana. Tidak semata-mata ini haram, tidak. Apakah di situ ada mafasidnya ataupun ada maslahahnya ataupun tidak, kan seperti itu. Contoh, di dalam Son Horeg itu, kalaupun kita lihat itu terjadinya joget ria, berbaur antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Itu kan ada kita lihat. Merusak fasilitas umum. Dirobohnya rumah-rumah orang. Dirobohnya atap orang. Dirobohnya fasilitas umum di jalanan. Kan ini otaknya di mana dia pakai? Merusak fasilitas umum itu dosa. Astagfirullahaladzim. Habis itu mengganggu ketenangan masyarakat. Suaranya yang sangat besar masyarakat itu menjadi terganggu. Hingga ada yang pecah pecahnya kaca. Gara-gara Son Horeg ini. Apa faedahnya? Di saat terjadi percampuran antara perempuan dengan laki-laki, itu goyang, ria-ria di situ bercampur, itu jelas haramnya. Para ulama di saat basul masail itu mempertimbangkan. Lah datang ente udah mengatakan ini keputusan yang gegabah. Otaknya ini bagaimana? Astagfirullahaladzim. Habis itu suara di atas ambang aman. Maksudnya kan ada itu berdasarkan keterangan pakar HTI itu yang menyatakan bahwa bisa-bisa di ambang keamanan. Maksudnya bisa merusak pendengaran karena saking besarnya suaranya. Kan seperti itu. Kan segala sesuatu itu kita menyerahkan pada ahlinya. Contoh, masalah kesehatan, kita suruh periksa sama dokter. Jangan kita suruh periksa sama petani. Itu masalah agama, kita suruh fatwakan sama ahlinya, para ulama. Masalah hukum syariat bukan pada orang yang tidak paham ilmu agama. Segala sesuatu ada ahlinya, kita serahkan pada ahlinya. Sebenarnya fatwa Son Horeg ini adalah bukan gegabah, sebab aktivitas Son Horeg ini sudah lama berjalan. Terjadinya merusakkan fasilitas umum. Semua orang dapat melihat ini, kawan-kawan. Kita lihat di media, semua orang dapat melihatnya. Tidak ada pengawasan dan arahan dari perangkat desa maupun di atasnya, tidak ada. Langsung kalau mereka membuat saja. Merusak, kalau mereka terhalang, mereka rusak fasilitas itu. Itu konsepnya bagaimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berjoget ria di situ, berbaur antara laki-laki dan perempuan, terlebih-lebih lagi membuka aurat di situ. Sudah jelas haramnya muka aurat, bercampur antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan di situ. Sudah jelas haram. Kok kau bilang ini gegabah? Konsepnya bagaimana? Emosi aku ya. Aktivitas yang tidak memang aktivitas ini tidak tidak bisa dinormalisasi dan berdasarkan pernyataan para kiai ataupun ustadz panggung, tidak bisa. Jika kamu mengatakan Mas, dia kan di situ mengatakan bahwa ada sebagian ustadz NU katanya, ini bawa nama NU dia,
Ada sebagian Ustaz NU mengatakan bahwa itu halal, tidak apa-apa, tidak haram. Itu bukan menjadi normalisasi, Mas. Tidak bisa dilegalisasi, tidak. Ustadz atau Gus Panggung yang bukan mengkaji secara fikih secara serius tidak boleh bermain-main dengan memberi statement yang menyelisih hasil kajian para pakar yang kompeten. Paham? Kalau orang yang pakar-pakar bahsul masail itu sudah mengkaji itu bagaimana ini. Son horek jelas haram karena banyak mudaratnya daripada masalahnya, kawan-kawan. Oke, maka sekian dulu pembahasan hari ini. Ingat itu, jangan punah mengalahkan para yai-yai yang ibasul masail. Mereka bukan gegabah dalam menghadapi, mereka serius dan mereka para ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.